Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita melanjutkan materi mengenai hukum Coulomb. Tapi kalau kemarin kita belajar mencari gaya Coulomb pada 3 muatan yang segaris, sekarang hari ini kita akan mempelajari gaya Coulomb pada muatan yang bentuknya segitiga. Contoh pada gambar, kalian bisa lihat. Ini gambar yang pertama, ini ada 3 muatan, ya, dengan masing-masing muatan Q1 positif, Q2 negatif, Q3 negatif muatannya. Apabila yang ditanya misalnya gaya Coulomb di Q1, ya, gaya Coulomb di Q1, berarti kita menggambarkan garis gaya Coulomb pada muatan Q1, ya. Kita lihat Q1 dengan Q2 muatannya tak sejenis, maka akan ada gaya tarik-menarik. Ingat pelajaran kemarin, maka nanti tanda panah yang kita buatkan ada di muatan yang ditanya. Muatan yang ditanya adalah Q1, maka kita menggambarkan tanda panah yang ini, ya, arahnya seolah-olah ke muatan negatif karena ada gaya tarik-menarik. Jadi kamu hayalkan saja di sini ada tanda panah yang arahnya menuju ke muatan positif, tapi yang digambarkan hanya pada gaya Coulomb yang ditanya, ya. Sekarang kita lihat Q1 dengan Q3 karena interaksinya kalau resultan gaya di Q1 yang ditanya, interaksinya berarti Q1 dengan Q2, Q2 dengan Q3. Sama kayak tadi. Ini positif, ini negatif, maka ada gaya tarik-menarik. Maka arah panahnya satu pada Q1 itu seolah-olah menuju ke Q3. Ada satu lagi arah panahnya tapi tidak kita gambarkan karena kita hanya menggambarkan sekali lagi pada gaya Coulomb yang ditanya, ya. Resultan gaya Coulomb yang ditanya di sini misalnya kata Ibu Q1. Maka antara tanda panah 1 dengan tanda panah 2, interaksi F12 dan F13 itu membentuk suatu sudut. Nah, apabila sudut yang dibentuk tidak 90 derajat, misalnya 60 derajat, 120 derajat, atau 45 derajat, maka rumus gaya Coulomb-nya adalah yang panjang ini. Ya, F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 kali F13 cos theta, ya. Nah, cos theta-nya yang mana? Theta-nya yang ini, yang dibentuk oleh dua tanda panah ini, ya. Jadi interaksi 12 nih, 12 dan 13 kalau yang ditanya resultan gaya pada Q1. Oke. Sekarang gambar 2. Gambar 2 segitiga siku-siku, ya. Ada 3 muatan juga. A muatannya positif, B muatannya negatif, C muatannya negatif. Misalkan yang ditanya resultan gaya pada titik A, ya. Maka sama seperti tadi, kita menggambarkan tanda panah interaksi dari gaya antara muatan A dengan muatan B. Karena dia tak sejenis, maka tarik-menarik. Kalau tarik-menarik berarti satu tanda panah yang kita gambarkan di tempat resultan yang ditanya, itu arahnya seolah-olah menuju ke muatan B. Karena di sini sebenarnya ada tanda panah juga yang arahnya menuju ke A. Karena dia tarik-menarik, ya. A dengan C, ya, A dan C. Maka yang di A kita gambarkan tanda panahnya menuju ke C karena di C sebenarnya ada tanda panah yang menuju ke A. Karena gaya Coulomb yang terjadi adalah tarik-menarik. Sehingga kedua tanda panah ini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Kalau dia 90 derajat, maka rumusnya
hanya yang pendek ini. Jadi mencari resultan gaya pada muatan A sama dengan akar dari FAB interaksi A dengan B dikuadratin ditambah FAC dikuadratkan juga, ya. Kenapa? Nah, sebenarnya rumusnya berasal dari yang rumus panjang ini tadi. Tapi karena sudut yang dibentuk 90 derajat, maka cos 90 derajat itu adalah 0. 0 dikali berapapun nilai yang di sini akan menghasilkan nilai 0. Sehingga bersisa hanya ini saja. Nih, lihat kursor Ibu, ya. Atau sehingga menjadi rumusnya pendek saja, tidak ada cosnya. Ya, karena alasan cos 90 derajat nilainya 0. Oke. Nah, nanti tinggal kalian cari berapa nilai F12, berapa nilai F13 dengan rumus yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. F12 berarti rumusnya adalah K kali Q1 kali Q2 kuadrat, lagi. Q1 kali Q2 per R12 kuadrat, ya. Terus untuk F13-nya sama, K berarti Q1 Q3 per R13 kuadrat, ya. Nanti sudah dapat ini F12 dan F13, masukkan ke rumus yang panjang tadi. Kalau dia sudutnya tidak 90 derajat, ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ada 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut nih, ya. Jarak antara muatan AB sama dengan AC. Jadi jarak muatan A ke muatan B itu sama dengan jarak dari muatan A ke C dengan nilai 10 cm. Jadi kita jarak dari A ke B 10 cm, A ke C juga 10 cm. Jika QA nilainya, berarti muatan positif ini ya, plus itu berarti muatan positif. 1 kolom, berarti ini tidak perlu kita kalikan dengan 10 pangkat min 6 seperti yang kemarin. Kenapa? Karena sudah satuan kolom, bukan mikrokolom, ya. Jadi kita tidak perlu mengalihkan dengan 10 pangkat min 6. Jadi ini 1 kolom Q2, QB dan QC, QB dan QC nilainya sama. Muatannya negatif. Nih dilihat kursor Ibu, muatannya negatif. Nilainya 2. Jadi di sini 2 kolom, di sini juga 2 kolom. Dengan nilai K semua sudah tahu kemarin 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya adalah tentukan besar gaya kolom pada muatan QB. Nah, QB yang di sini. Nah, sebenarnya di soal itu kalau gambarnya hanya A, B, C, nggak ada garis-garis seperti ini, ya. Nah, ini garis-garis Ibu buat supaya mempermudah kita nanti untuk menghitung sudut, ya. Sudutnya berapa dan lain sebagainya. Oke, karena yang ditanya gaya kolom pada muatan QB jadi pusat perhatian kita. Kita gambarkan tanda panahnya. Lihat interaksinya. Berarti B dengan A. Lihat dulu B dan A. B negatif, A positif. Berarti gayanya tarik menarik. Arah panahnya dari negatif seolah-olah menuju positif. Karena di sini ada tanda panah lagi yang seolah-olah dari positif menuju ke negatif. Gaya tarik menarik antara muatan B dengan A. Sudah dapat kita satu. Tapi ingat, yang digambarkan tanda panahnya hanya pada resultan gaya yang ditanya. Ya, di sini yang ditanya adalah muatan QB. Oke. Sekarang muatan B dengan muatan C. Kita lihat, muatan B negatif, muatan C juga negatif. Berarti gaya yang ditimbulkan adalah gaya tolak menolak. Kalau kita menggambarkan gaya tolak menolak, berarti yang B kita gambarkan ke arah miring sana, sebenarnya di sini ada satu lagi tanda panah. Arahnya ke arah bawah sini, miring juga, ya. Maka yang digambarkan hanya pada muatan gaya kolom yang ditanya.
Nah, sehingga dua tanda panah ini membentuk sudut. Berapa sudutnya? Gampang cara melihatnya. Makanya Ibu kasih garis bantu yang putus-putus ini, ya. Kamu lihat garis yang ini, lihat di kursor Ibu. Garis yang ini dengan garis yang ini itu kan membentuk siku-siku. Kalau siku-siku berarti berapa? 90 derajat. Oke, ya simpen. Berarti dari sini sampai sini 90 derajat. Sekarang lihat lagi garis yang putus-putus yang tegak ini dengan yang mendatar ini juga siku-siku, ya. Nah, akibat dari interaksi yang menghasilkan tanda panah ini berarti posisi ini berada di tengah-tengah antara siku-siku ini. Berarti 90 derajat dibagi 2. Berapa 90 derajat bagi 2? 45. Berarti dari tanda panah ke garis putus-putus ini, lihat kursor Ibu, nilainya 45 derajat. 45 derajat yang ini ditambah 90 derajat yang ini berarti sama dengan 135. Hafalkan ya. Berarti sudut yang dibentuk oleh kedua tanda panah ini adalah 135 derajat. Nah, karena dia 135 derajat, pakai rumus yang panjang, bukan yang pendek. Kenapa? Karena sudutnya bukan 90. Oke. Nah, kita akan mencari nilai FBA dulu, interaksi B dengan A. Nanti kita cari interaksi B dengan C. BA dulu. BA. FBA. Maka rumusnya K kali QB kali QA per RBA kuadrat. Ya, tinggal masukkan aja. K kan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. QB, kita lihat. QB nilainya 2. Ingat, tanda negatif jangan dimasukkan karena ini hanya menunjukkan bahwa muatannya negatif, ya. Jadi 2, QB-nya 2, QA-nya lihat lagi QA mana? QA nilainya 1, ya. 1 kolom. 2 kali 1 per RBA. Mana RBA? Jarak dari B ke A. Berapa? Tadi sudah dijelaskan 10 cm. Oke. Jadi RBA itu sama dengan 10 cm. Nah, senti ini harus kita ubah menjadi meter. Kalau mau mengubah ke meter dibagi 100. 10 bagi 100 0,1 meter. Nah, 0,1 meter ini masukkan ke sini. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan. 9 kali 2 18. Ini kan 10 pangkat 9, ya. 9 kali 2 kali 1 kan 18. 10 pangkat 9 ada di sini muncul lagi. Dibagi 0,1 kuadrat itu kan 0,01. Kalau dijadikan eksponen 10 pangkat min 2. Nah, secara matematika 10 pangkat min 2 ini kalau berubah fungsi menjadi kali, ini kan kali di sini, ya. Lihat kursor Ibu kali. Maka tanda negatifnya harus kita ubah menjadi positif, ya. Karena kalau ini pembagi 10 pangkat min 2. Boleh menjadi kali dengan syarat tandanya berubah. Kalau dari negatif menjadi positif. Udah tinggal selesaikan aja. 18 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 2. Penambahan bilang eksponen tinggal dijumlahkan aja pangkatnya. 9 tambah 2, 11. Jadi hasilnya 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Oke. Sudah dapat BA. Sekarang BC. Rumusnya sama. K kali QB kali QC per RBC kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QB tadi masih ingat? QB dan QC nilainya 2, ya. Berarti 2 kali 2 per. Nah, RBC. Kita cari dulu BC-nya. Nih, balik dulu ke awal. BC itu dari jarak dari B ke C, ya. Berapa BC ke C itu? Bukan 10 cm. Karena bentuknya segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Apa rumus Pitagoras? Sisi miring BC kuadrat sama dengan
sisi mendatar AB kuadrat ditambah sisi ini tegak ya, tegak, ini mendatar kuadrat. Ibu ulangi lagi. Ibu agak belibet tadi. Sisi miring ya BC kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat AB, nih AB kuadrat ditambah sisi mendatar dikuadratkan AC kuadrat. Nah, tinggal masukkan nilai-nilainya. AB berapa tadi? Kan 10 cm. Kalau jadi meter tadi berapa? Nih, 0,1. Ya, 0,1. Berarti 0,1 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat itu 0,01. Nah, ini juga sama. Ditambah 0,01. Hasilnya 0,02. Ini nilai BC kuadrat. Yang dicari adalah jarak BC. Berarti kalau menghilangkan tanda kuadrat, ruas kanannya diakarkan. Akar 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, dari hasil yang ini jadikan bilangan eksponen. Maka dia berubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Akar 2 itu 1,41. Akar 10 pangkat min 2, pangkat genap tinggal dibagi 2. Ya, min 2 bagi 2, min 1. Maka hasil BC, B ke C itu adalah 1,41 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, sudah kita dapatkan. Masukkan ke sini. Nah, cuman ibu menggunakan nilai akar 2-nya. Kenapa? Supaya gampang hitung. Jadi akar 2 kali, ingat ya, yang ibu ambil itu adalah nilai akar 2-nya. 10 pangkat min 2 sudah ibu selesaikan dengan akar. Hasilnya 10 pangkat min 1. Jadi akar 2 kali 10 pangkat min 1 dari rumusan ini. Ya, kita masukkan. Jangan lupa kuadrat. Akar 2 dikuadratin kan berarti akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 nilainya 2. 10 pangkat min 2 dikuadratin 10 pangkat min 2. Udah tinggal diselesaikan. Coret 1. Coret yang ini ada 2, ini ada yang 2. Berarti 9 kali 2, 18. 10 pangkat 9-nya ke sini. Terus 10 pangkat min 2-nya naikkan ke atas seperti tadi. Ya, menjadi kali dengan syarat tanda negatif berubah menjadi positif. Maka hasilnya adalah 9 tambah 2, 11. Hasilnya hampir sama seperti yang atas. Kebetulan ya. Kebetulan. Nah, sudah dapat BA, FBA, FBC. Tinggal masukkan rumus di sini. Ya, kita masukkan. BA-nya 18 kali 10 pangkat 11. Jangan lupa kuadrat. Karena rumusnya. Ditambah FBC-nya sama kan? 18 kali 10 pangkat 11, jangan lupa kuadrat, ditambah 2 kali ini BA, 18 kali 10 pangkat 11 kali 18 kali 10 pangkat 11, ini BC, FBC, kali cos theta. Cos theta-nya 135, ya. Sekarang 18 dikuadratin. Setelah dicari, ternyata 18 kuadrat itu 324, ya. 10 pangkat 11 dikuadratin. Ya tinggal 22 kali 2. Ya. Berarti 10 pangkat 22. Ini sama kan hasilnya? 324 kali 10 pangkat 22. Tambah 2 kali 18 kali 18. 648. Perhatikan lagi. 2 kali 18 kali 18. Eksponennya belum ibu apa-apain. Ya. Hasilnya 648. 10 pangkat 11 dengan 10 pangkat 11. 10 pangkat 22. Ya. Cos 135 itu adalah min setengah akar 2. Ya. Lalu ini karena pangkatnya sudah sama, 2 ini sudah pangkat sama, belum yang ini ya, belum yang ini. Yang ini aja dulu. Ibu tinggal jumlahkan aja. 324 tambah 324. Hasilnya 624. Mana sih?
Oh, ini Bu ngulang-ngulang ya, harusnya ini dengan ini sama ya, harusnya satu aja. Ini satu baris kamu abaikan aja ya. 324 tambah 324, 648. Kali 10 pangkat 22 ya. Terus ini cos 135 itu min setengah akar 2. Nah, setengah kali min kali plus min ya. Lalu setengah kali 648, 248. Jangan lupa akar 2-nya jangan dihilangin karena ini nilai ya, akar 2 kali 10 pangkat 22. Oke, sekarang 648 kali 10 pangkat 22 kurang. Nah, ini tidak bisa kita langsung 648 dikurang 324, tidak boleh. Karena ada ini nih, akar 2. Berarti akar 2 ini kita cari dulu. Kan tadi akar 2 itu 1,41. Kalikan dengan 324. Hasilnya ini. Ini sebenarnya ada komanya lagi, tapi Ibu bulatkan aja. Ya. Nah, baru setelah itu kamu perhatikan pangkatnya sudah sama belum? Kalau sudah sama, boleh langsung kurang. 648 kurang 458. Ya. Akarnya 190. Ya. Jadi dengan syarat ininya bilangan eksponennya sudah sama. Kalau misalnya di sini 20, di sini 24, nggak boleh. Ya, tidak sama, harus samakan dulu. Diubah salah satunya. Nah, ini tadi sudah Ibu kurangkan, hasilnya akar dari 190. Akar dari 190 itu 13,78. Akar dari 10 pangkat 22 itu pangkatnya tinggal dibagi 2 untuk yang pangkat genap ya. Kalau belum genap, jadikan genap dulu ya. Jadi 10 pangkat 22 tinggal dibagi 2 berarti 10 pangkat 11 Newton. Jadi resultan gaya Resultan gaya di muatan B ini nilainya sudah kita cari, hasilnya adalah 13,78 kali 10 pangkat 11 Newton. Ini contoh soalnya. Nah, memang ribet kayaknya. Nah, makanya Ibu kasih latihan soal yang persis sama, tapi insya Allah ngitungnya nggak seribet tadi ya. Jadi ini contohnya sama persis, hanya BC. Oh, ini bukan BC ya, salah. Ini AB sama dengan AC. Sama kayak tadi. Ini kok kayaknya. Nah, ini nih. AB sama dengan AC. Jadi jangan nanti hati-hati ya. Ini ya AB sama dengan AC. Pokoknya soalnya sama persis seperti contoh soal tadi. Ini AC ya, bukan BC. Ini salah Ibu, salah ketik. Masing-masing 10 cm, QA-nya masih 1, QB-nya sama dengan QC-nya sama dengan min 2, masih sama. K-nya apalagi, karena ini tetapan. Tapi yang ditanya tentukan besar resultan gaya Coulomb pada muatan QA. Nih, ini di sini resultan gaya yang ditanya di sini. Ya, berarti interaksinya apa? A dengan B dan A dengan C. Gambarkan tanda panahnya di muatan A, sehingga nanti dapat sudutnya. Sudutnya berapa? Kalau bukan 90, pakai rumus panjang. Kalau 90, bisa pakai rumus yang pendek. Ya, paham ya? Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan tolong kumpulkan tugas ini tepat waktu. Lihat waktunya ada di Google Classroom ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.